Halo teman-teman semua, pada saat ini kita akan membahas soal-soal ujian A30 dari edisi November 2021 atau ini adalah ujian terbaru yang pernah diikuti seperti itu. Nah, dengan membandingkan sama ujian sebelumnya yang dilaksanakan bulan Mei tahun 2021, itu ada beberapa kesamaan. Ada yang soalnya menyerupai, ada yang soalnya sama persis. Nah, adapun soal yang sama persis itu tidak akan dibahas lagi. Kenapa ya? Karena soalnya sama persis, jadi pembahasannya juga sama persis. Memang ada yang sama persis, tapi beda kunci jawaban itu belum saya proses. Tapi yang jelas sampai sejauh ini yang akan saya umumkan adalah ada soal-soal yang sama persis dan kunci jawabannya juga sama persis, yaitu soal nomor 27 sampai 29 ya di versi November itu ada tiga soal ya, 27 sampai 29 itu tiga soal. Nah, itu ternyata soalnya sama persis dengan soal yang diujikan bulan Juni tapi satu nomor. Jadi bisa dibilang di bulan Juni soalnya satu nomor dan itu di soal yang sekarang jadi tiga nomor. Dan itu ada di nomor 38. Sehingga kalau kalian ingin melihat pembahasan soal nomor 27 sampai 39, maka kalian bisa melihat playlistnya. Ini saya sudah cantumkan tautan playlistnya. Tapi sebenarnya kalau kalian mau lebih mudah langsung aja buka channel YouTube ASG, cek di bagian playlist ada tuh Actuarial Economics yang edisi apa namanya bulan Juni. Nanti kalian langsung ke part 38 atau pembahasan nomor 38. Tapi kalau kalian males, kalian bisa salin tautan ini untuk mengaksesnya. Oke. Okay? Kalau soal nomor 32 itu sama dengan nomor 32 di November itu sama dengan 33 di Juni. 38 di November itu sama dengan 40 di Juni. Nomor 40 di November itu sama dengan 37 di Juni. Nanti saya akan proses apakah ada yang sama lagi apa enggak. Sampai sejauh ini saya menyatakan ini yang sama. Dan yang sama kunci jawabannya, oke? Okay? Yang ada kemiripan itu akan dibahas ulang di sini, oke? Okay? Nah, sekarang kita akan bahas mulai. Nah, nantinya ke depannya video mungkin bisa tidak berurutan nomornya, tetapi yang jelas apa namanya di temanya itu akan ada tulisan part satu yang sekarang ini part satu, nanti selanjutnya part 2 dan seterusnya, dan akan ditulis soal nomor berapa yang dibahas. Jadi satu video tidak harus membahas satu soal saja seperti di edisi kemarin. Bisa saja satu video membahas lebih dari satu soal. Untuk sekarang introduction-nya ini ya, dan apa namanya kita akan bahas satu soal terlebih dahulu. Dan untuk beberapa soal yang memang dirasa salah dan ternyata tidak dianulir pun akan saya komentari seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita bahas soal nomor satu. Nomor satu soalnya adalah ditanya makroekonomi adalah ilmu yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan. Nah, nggak salah sih ya dikatakan secara keseluruhan. Cuma banyak orang yang salah mengartikan ya. Berikut adalah masalah-masalah yang menjadi isu utama dalam makro kecuali, nah berarti kita mengomentari yang bukan dari makroekonomi. Nah, kalau kita bicara tentang pertumbuhan ekonomi, itu udah pasti makro, pengangguran itu juga makro, kenaikan harga atau inflasi itu juga makro. Nah, ketidakstabilan kegiatan ekonomi itu juga bisa merujuk kepada makro. Sedangkan mewujudkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya itu sudah jelas ke mikro. Sehingga opsi B itu yang akan kita pilih. Oke. Nah, alasannya adalah ya tadi empat hal yang disebutkan itu sebenarnya sedang menjelaskan terkait kondisi di suatu negara yang sifatnya agregat atau nggak harus negara ya, bisa jadi dia daerah berupa provinsi atau kota kabupaten, tapi itu berkaitan dengan sektor-sektor ekonomi karena makro itu kan intinya yang sifatnya agregat. Oke. Okay? Kalau mungkin di Case and Fair dijelaskan tuh ya perbandingan makro mikro, misalnya ketika membahas tentang harga, mikro juga membahas tentang harga. Tapi mungkin harga itu dalam konteks mikro adalah harga barang di suatu pasar atau di suatu perusahaan, ya kan? Sifatnya di level individual, ya kan? Atau harga yang ditawarkan oleh produsen atau harga yang diminta oleh konsumen saat kuantitasnya sekian itu level mikro. Tapi kalau harga yang sifatnya agregat, berarti itu harga di suatu negara, level harga di negara. Nah, jadi kalau harganya naik, itu kalau kalian belajar makro ada yang konsepnya kenaikan harga itu kenaikan indeks harga konsumen itu disebut dengan inflasi. Ya, bisa inflasi itu bisa diukur dengan dua hal, dengan metode CPI, Consumer Price Index atau indeks harga konsumen atau pakai pendekatan deflator. Nah, intinya inflasi itu bicara tentang kenaikan harga bukan satu barang, tapi secara keseluruhan. Dan perhitungannya pun juga ada metodenya. Tapi dia menjelaskan kenaikan harga secara keseluruhan. Baik harga konsumen secara keseluruhan atau harga semua barang di satu negara. Oke. Okay?
Nah, pengangguran juga sama, itu pasti ngomongin tentang kondisi di satu daerah atau negara misalnya. Pertumbuhan ekonomi itu juga nggak, pertumbuhan ekonomi itu mengeneralisasi pendapatan nasional gitu. Ya kalau dibilang ekonomi naik 5% itu bukan berarti cuma salah satu individu yang income-nya naik 5%. Pasti dia mencakup semuanya. Memang pertumbuhan ekonomi bisa kita bagi per sektoral, misalnya untuk sektor ini berapa pertumbuhannya, tapi tetap sektor itu agregat, ya kan? Gitu. Oke, ketidakstabilan kegiatan ekonomi ini juga pasti agregat ya. Nah, eh, untuk mempermudah kalian membandingkan mikro makro, saya ingin menjelaskan singkat aja untuk mereview, yaitu kalian perlu tahu bahwa kalau kalau makro mungkin udah lebih jelas, cuma banyak yang suka ketipu dengan mikro. Tapi intinya kalau di mikro itu cakupan besarnya sebenarnya cuma tiga yang dipelajari ya, yaitu perilaku konsumen, produsen, dan pasar. Cuma tiga hal ya, consumer behavior, producer behavior, sama market. Market ini juga mencakup market mechanism termasuk kegagalan pasar, itu pasti mikro. Nah, tetapi kita perlu tahu bahwa ada perbedaan asumsi. Misalnya contohnya di makro, nanti kalau kalian belajar mendalam tentang ekonomi makro, itu asumsinya bisa ada yang lebih sederhana, ada yang lebih kompleks. Misalnya waktu awal-awal belajar makroekonomi tuh, sebelum sampai masuk kalau belajar pengantar pakai MenQ, itu kalian pertama pasti belajar GDP dulu sampai nanti belajar inflasi. Nah, itu asumsinya masih close ekonomi. Tapi setelah chapter inflasi baru belajar open ekonomi, itu asumsinya diganti. Ya, dimana kalau saat close ekonomi asumsinya itu expenditure itu adalah konsumsi tambah investasi tambah pengeluaran pemerintah aja. Jadi diasumsikan suatu negara tidak melakukan transaksi dengan negara lain. Tapi ketika open ekonomi ada komponen ekspor impor, di mana net ekspor itu adalah ekspor kurang impor. Nah, di, yang menjadi pertanyaan, apakah asumsi close dan open ekonomi itu signifikan di ekonomi mikro? Bisa dibilang sama sekali nggak signifikan, atau mungkin nggak ada efeknya. Kenapa? Karena mikroekonomi nganalisisnya mungkin ada efeknya tapi kecil ya. Karena mikro itu analisisnya di level individu ya. Baik itu konsumen maupun produsen, dan close dan open itu nggak ngaruh. Close dan open itu ngaruhnya ke misalnya GDP. Nah, berarti kan di level makro gitu ya. Di tapi memang close open economy juga ada pengaruhnya sih kalau kalian belajar apa keunggulan komparatif ya, dan itu tapi tetap nggak sesignifikan makro lah ya. Itu salah satu bukti bahwa dengan asumsi yang sama efeknya beda. Di makro sangat signifikan karena open economy itu pasti ngaruh ke si apa pendapatan nasional atau GDP. Tapi kalau di mikro itu bisa nggak signifikan. Mungkin signifikan hanya kalau misalnya mereka di apa kalian belajar comparative advantage ya. Kalau misalnya dia ada open economy, berarti dia bisa berdagang. Nah, itu berarti tercipta spesialisasi gitu sih. Ya, itu bisa mengaruh ke result. Tapi mungkin untuk konteks lainnya bisa nggak ada pengaruh sama sekali. Nah, tetapi yang perlu kalian perhatikan, hampir semua asumsi mikroekonomi itu signifikan di makro. Contohnya, misalnya di mikroekonomi kita bahas suatu negara, misalnya pasar tertentu itu strukturnya persaingan sempurna atau tidak sempurna. Tidak sempurnanya misalnya monopolistik atau oligopoli. Nah, itu hampir pasti signifikan ke makronya. Karena misalnya nih, ambil contoh ya, ketika pasarnya persaingan sempurna dan tidak sempurna, pasti ada perbedaan profit. Nah, perbedaan profit itu akan mempengaruhi GDP. Karena kan kalau kita belajar GDP pakai pendekatan pemasukan, rumusnya adalah rent, tambah interest, tambah profit, tambah wages kan, tambah upah. Nah, berarti ketika struktur pasar beda, profitnya juga beda, nah itu agregat profitnya pasti beda. Oke. Nah, tadi kalau kita belajar ya, asumsi makro bisa nggak signifikan di mikro, tapi asumsi di mikro itu bisa sangat signifikan di makro, karena kalau di mikro signifikan pasti di makro signifikan, karena kan apa kumpulannya kan gitu. Nah, sama jangka pendek jangka panjang itu juga ngaruh ke struktur biaya misalnya ya. Terus yang perlu kalian ketahui adalah bukan berarti analisis mikro itu sempit gara-gara mikro cuma di level individu. Sedangkan makro di agregat, bukan berarti mikro itu yang kecil, makro yang gede. Ya, yang perlu kalian tahu adalah analisis mikro itu intinya cuma tiga hal: perilaku konsumen, produsen, dan pasar. Nah, tetapi mikro itu bisa yang sifatnya lebih luas, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Contohnya, ketika kita menganalisis hal yang kecil, itu bisa jadi kalau untuk produser itu di level perusahaan, ya. Sedangkan kalau di level ini, kalau dari sisi supply, yang paling kecil tuh unitnya tuh kita sebut dengan firm. Kumpulan perusahaan kan firms ya, si perusahaan. Tapi kalau di level demand itu kita sebut dengan individu. Nah, kumpulan individu itu kita nyebutnya adalah market demand kan.
Sedangkan kalau kumpulan perusahaan itu kita sebut dengan market atau market supply. Nah, jadi sekalipun pasar adalah kumpulan perusahaan. Nah, kan pasar itu kumpulan dari perusahaan atau kumpulan dari individu ya. Nah, meskipun mereka sifatnya kumpulan, memang itu menyeluruh, tapi mereka tetap disebut analisis ekonomi mikro bukan makro. Karena lagi-lagi cakupannya adalah cakupannya di pasar, bukan di agregat di level negara. Tidak mengeneralisasi di suatu negara. Oke, okay? Jadi sekalipun dalam mikroekonomi menganalisis pasar, bukan berarti dia langsung analisis makro. Gara-gara pasar itu adalah kumpulan individu dan kumpulan dari perusahaan. Oke. Okay? Nah, nanti kita akan lanjut di soal-soal berikutnya. Mungkin ada soal-soal tertentu yang mempunyai kemiripan di nomor satu. Oke. Okay? Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih atas perhatiannya.